Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Antrean panjang kendaraan di SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan BBM bersubsidi, warga harus antri berjam-jam di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun premium. Bahkan warga mengaku kerap tak kebagian BBM meski sudah lama mengantri. Menurut pihak SPBU, pasokan BBM bersubsidi dibatasi oleh Pertamina 8 ton per hari, baik untuk solar maupun Pertalite. Yang mau kerja kayak gini, aturan bisa dari pagi narik, udah. Ini udah siang belum lagi dapat solarnya bang kan? Kalau antri di SPBU berapa lama itu? Inilah dari pagi tadi mau 3 jam bang. Udah termakan lah 3 jam waktu kita mau kerja kan. Setiap hari habis bang. Habis ya? Sore ada kan, buka kita sampai malam bang. Habis? Habis. Oke, satu hari ini berarti nggak jual? Nanti kalau ada datang minyak, jual langsung. Berapa memang pasokannya? Kadang ada 8. Sebelumnya antrean panjang akibat BBM langka juga terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kelangkaan BBM di Aceh Singkil tersebut terjadi sejak Rabu malam. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Antrean kendaraan tersebut disebabkan akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Warga rela mengantri panjang karena khawatir tidak kebagian BBM disebabkan stok habis. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM dari pedagang eceran. Namun stok di kios-kios kecil ikut ludes dan harga naik hingga Rp20.000 per liter. Udah lama jangan lupa, udah lapar lagi Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya, ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Iya. Sampai ke tempat tujuan masih ada. Karena saya udah lapar ini Pak. Sementara menurut pengawas lapangan SPBU Singkil, kelangkaan ini disebabkan akibat berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50% akibat kendala distribusi dari Medan hingga kerusakan mobil tangki yang mengakibatkan pasokan terganggu. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut rakyat akan senang membayar pajak asal pendapatan mereka naik. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri acara 35 tahun MNC Trijaya. Ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Ya, pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut akan menjaga kestabilan tarif cukai rokok untuk menjaga produsen dan tenaga kerja industri rokok yang terlalu tinggi. Purbaya juga sempat menyebut Fir'aun. Saat dikonfirmasi, Purbaya menyebut pemerintahlah Fir'aunnya karena pemerintah yang membuat kebijakan tersebut.
mulai dari dana pemerintah yang diparkir Pak, kemudian diguyur ke himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Fir'aun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Karena menetapkan cukai pemerintah, ya Fir'aunnya pemerintah. Waduh, tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja, tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk ilegal lagi. Oke. Itu nggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan. Iya. Purbaya juga menyebut soal kebijakan pemerintahan presiden sebelumnya yang dianggap menjalankan kebijakan setengah-setengah. Artinya formula yang kemarin kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat tapi separuh-separuh. Oke. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum waktu zaman Pak SBY private sector doang, presiden sedikit jalannya. Pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan Bu? Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga yang belum sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran dalam penyidikan unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Taman Sari, Jakarta Barat. Dilami, bagaimanakah situasi terkini di lokasi kebakaran? Apakah ada pengungsi dikarenakan kebakaran yang sudah terjadi? Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di lokasi kebakaran, yakni di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana pemadam kebakaran Jakarta Barat ini masih melakukan proses pendinginan di sejumlah titik rumah yang memang masih mengumpul asap dan juga api, begitu ya. Kemudian kalau misal berbicara terkait dengan pengungsian, memang masih belum ada pengungsian, Camar, dikarenakan pihak dari Damkar ini masih berfokus untuk proses pendinginan. Dan Camar, untuk mengetahui terkait dengan kronologi kebakaran, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Andi, Ketua RW 06 Taman Sari, Jakarta Barat. Bapak bisa diceritakan kepada kami ini terkait dengan kebakaran itu seperti apa sih Pak? Katanya mulai dari pagi hari begitu ya? Jadi awalnya ini dimulai dari sekitar jam 10 pagi tadi. Nah, api ini berasal dari sebuah rumah warga yang kebetulan menurut informasi dari warga sekitar, itu api berasal dari lantai 2.
ya. Jadi kalau kita ini lantai 2 ini kan nggak mungkin orang masak di lantai 2, pasti di bawah kan. Jadi untuk sementara prediksi kita itu api berasal dari korsleting listrik. Kemudian Pak, ini ada berapa rumah yang memang terdampak atas kejadian ini? Ini baru data sementara ya, belum valid. Jadi sesuai data yang udah masak itu sekitar 800-an sekian. Ya, ini yang sementara ya. Karena itu terdampak 7 RT. Dimulai dari RT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 RT. Kalau untuk pengungsian sudah ada Pak? Kalau pengungsian sementara kita ini kan arahkan dulu ke GOR kelurahan atau di di kelurahannya. Nah, kebetulan di situ ada tempat, cuma kita nggak tahu apakah warganya bersedia atau tidak untuk kita arahkan ke sana. Karena biasanya warga ini nggak mau jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Nah, ini kita sedang usahakan sekarang. Jadi mungkin saya sebentar lagi akan membahas dengan RT. Kemudian Pak, harapannya begitu terakhir bagi pemerintah untuk kebakaran ini seperti apa yang dibutuhkan dari masyarakat itu sendiri? Ya, kalau harapan kami selaku warga tentunya kita tidak mengharapkan hal ini terjadi kembali kan. Ya, tapi bagaimanapun juga kalau saya melihat dari pagi ini ada keterlambatan. Bukan keterlambatan dari damkarnya datang, tapi keterlambatan suplai air. Karena di sini kita tahu sumber air jauh. Jadi menunggu unit-unit yang lain datang untuk mensuplai air. Nah, ini yang kita tidak harapkan ke depannya. Mudah-mudahan jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Pak Andi, terima kasih banyak dan turut berkacita. Semoga semua kebutuhan begitu ya dapat banyak bantuan terutama dari pemerintah juga. Terima kasih banyak Pak Andi. Dan pemirsa, kalau kami melihat ya di lokasi kejadian ini memang asap masih mengepul, kemudian listrik di lokasi ini mati total sehingga memang cukup gelap dan juga banyak sekali serpihan-serpihan dari kebakaran ini yang cukup membahayakan, sehingga dari pihak petugas ini juga kemudian mulai melakukan sterilisasi bagi para lansia maupun anak-anak di sekitar lokasi. Sementara demikian kembali ke Ade Camar. Baik, terima kasih laporannya Dilami Aulia. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati.